Setelah dijalankan musmen Bank Yesus perubahan RKPS dan KPPS tahun 2020. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar tidak ada halangan suatu kata. Amin. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat beliau bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mengawali serangkaian kegiatan pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Malah hadirin yang mati solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada Ibu Kadis Menteri waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Binungun Nurindra Wahidbawas MSI dan tim yang kami hormati, Ketua BPD, LPPND beserta anggota yang kami hormati, Ketua RW, Ketua RT se-Desa Sidoarjo yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi banyak nikmat sehat, nikmat sempat, dan khususnya nikmat Islam semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Nabi akhir zaman, Nabi yang kita semua menunggu syafaatnya di dunia akhirat. Amin. Terus untuk tahun 2020 mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Amin. Kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pengambilan kurang berkenan pada kesempatan ini. Kami mohon izin terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah tersalurkan kepada penerima manfaat yang ada di Desa Sidoarjo. Alhamdulillah lumayan banyak kami sampaikan. Untuk jumlah kakak di Desa Sidoarjo kami ada 1.900. Lumayan banyak. Ini dengan PKH, penerima PKH, bantuan PKH ini ada 191 KPM. Untuk BPNT reguler 487. Untuk perluasan BPNT 134 KPM. Dan kami informasikan untuk penerima PKH itu hampir 80-90% itu menerima BPNT seperti itu. Dan untuk BST Kemensos kita ada 186 KPM. BNT dana desa sejumlah 156 KPM. BNT Bansus 26 KPM. Untuk BST susulan yang kemarin tersalurkan tanggal 17 Juli itu sejumlah 18 KPM. Dan yang terakhir kemarin kami salurkan adalah JPS Provinsi sejumlah 153 KPM. Ini dengan jumlah nominal yang berbeda-beda
insya Allah sekarang masyarakat sudah paham, sudah tahu semua, karena kami juga sering sosialisasikan terkait dengan CPS Kabupaten. Pak Camat, kami minta bantuannya, mudah-mudahan bisa secepatnya tersalurkan, karena hampir ini semuanya sudah tersalurkan. Masih ada beberapa, karena untuk desa Sidemurip ini kemarin draft dari dinas itu ada 210 penerima yang CPS Kabupaten. Jumlah semuanya ini ada 1.561 KPM. Tapi ada tanda kutip yang BST Kemensos sejumlah 186, itu ada 6 yang dikembalikan Pak Camat, itu dengan alasan sudah meninggal, tidak ada ahli warisnya, dan juga ada yang sudah pindah seperti itu. Nah, itu yang kemarin jadi kendala kami, terutama yang ada di lapangan, ketua RT, ketua RW, dan Pak Kadus. Kenapa itu data-data itu sepertinya tidak tepat sasaran yang dari pusat, tapi alhamdulillah sekarang sudah adem ayem insya Allah, karena hampir semua itu menerima bantuan. Dan pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara terkait Musrenbang Desus, RKP Des dan APB Des tahun 2020, dan juga nanti Penetmus Desus yang untuk KPM penerima BLT DD sesuai dengan peraturan yang terbaru itu sejumlah 156 penerima, yang kemarin itu 600.000 per bulan, dan yang untuk bulan Juli sampai September adalah 300.000. Dan dari nama-nama juga ada yang diganti, nanti dari Ketua BPD akan menyampaikan, karena kesempatan ini alhamdulillah mudah-mudahan biar kita semua bisa berjalan lancar, satu kegiatan bisa mencakup semuanya. Mungkin hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti mohon arahan, bimbingan Pak Camat dan tim, biar kita bisa belajar semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan selamat datang dari Ibu Kepala Desa Sidemurip. Selanjutnya sosialisasi penyusunan RKP tahun 2021 oleh tim dari kecamatan. Kepada tim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Sidemurip, tim monitoring Musrenbang Desus, kecamatan yang kami hormati, Kecamatan Timan, yang juga pendamping, Ketua BPD, serta yang kami hormati, lembaga-lembaga desa, Ketua RT, RW, PKK, hadirin hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desus perubahan ketua KPD tahun 2020, APBD 2020, rencana dan Musrenbang Desus RKPD 2020. Ditambah dengan musyawarah desa khusus Desus terkait dengan penetapan penerima BLT dana desa 2002, yaitu Juli dan September tahun 2020. Sebelum kami menyampaikan materi pokok, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Sidemurip dan juga seluruh masyarakat desa Sidemurip yang telah menjaga kondisi sekitar wilayah tetap konsisten dengan adanya tatanan kehidupan baru terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kita harus menyampaikan di ruang transi bahwa Pak kami berikan semua anak protokol kesehatannya sudah jaga, ya. Jadi terima kasih. Ini yang semestinya terus
juga dari ikhtiar, hasil dari ikhtiar kita, ya, ikhtiar untuk kita melakukan upaya-upaya terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, ya. Jadi harapan saya juga tetap dijaga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi pada Musrenbang pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, ya, sebelum COVID-19, Bapak Ibu sudah menetapkan satu anggaran APBDes Sitaurip 2020, ya. Kemudian terkena COVID, kemudian muncul satu kebijakan bahwa DD harus diubah maksimal 30% untuk BLT. Terus kemudian ada bantuan khusus yang 50% juga untuk penyelenggaraan COVID, bansus, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian dirubah melalui Musrenbang Desus pertama. Perjalanan waktu, Bapak Ibu, muncul kebijakan baru lagi, ya, dari PMK 50 kemudian diturunkan melalui surat Bupati Cilacap bahwa BLT-DD dilanjutkan, tapi besarannya 50%, ya, besarnya 5% dari BLT-DD yang kemarin. Sesuai dengan petunjuk dari tingkat kabupaten, ini pun dengan catatan, ya, dilanjutkan, boleh berubah manakala meninggal dunia, kemudian pindah, double dengan bantuan yang lain, terus kemudian sukarela, ya Pak, saya merasa saya udah ini untuk yang lain saja. Itu saya ucapkan terima kasih sekali. Ini yang 4 hal ini yang kemudian bisa dirubah. Wonten sing sukarela menyerahkan Pak, butuh beri. Mana? Kalau insya Allah kalau memang ada, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Nanti ganjarannya saya Gusti Allah, amin. Ya, jadi dan tadi laporan dari Bukades dari 1972 kakak, 76 kakak yang sudah dapat bantuan dan insya Allah kalau Jagas Kabupaten Turun itu ada 1.561 KPM. Jadi kurang sedih maning jadi Bu, Kades, ya. Tapi kan tidak seperti itu, Ge. Tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya ya orang terus kemudian ini, ya, karena memang ada yang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan tersebut, gitu ya, kayak PNS tentunya tidak diperbolehkan dan sebagainya. Nah, ini jadi artinya dengan presentasi yang sedemikian besar, ini adalah wujud perhatian pemerintah, ya, terhadap kepedulian terhadap adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Kita selaku pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat memahami ini terlebih dahulu, ya. Saya yakin Sitaurip sangat mengerti ini. Kami memonitor dinamikanya seperti apa. Tapi setelah kita jelaskan adanya seperti ini, kita tidak boleh melanggar aturan dan sebagainya. Alhamdulillah kondisi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan nanti yang akan disepakati terkait dengan penetapan BLT-DD lanjutan yang untuk tahap kedua untuk bulan Juli dan September, ya, nanti bisa disampaikan. Kemudian karena ini aturan harus berubah, tentunya anggaran pendapatan dan belanja desa 2020 harus dirubah lagi dengan musyawarah seperti ini. Jadi semuanya gamblang, gitu ya, semuanya gamblang. Mestinya ada kegiatan-kegiatan yang kemudian dirubah, dipangkas, ya Bu Kades, dirubah, dipangkas. Ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Karena uang kita uang ditambahin, berarti orang ditambahin enggak, tapi mengganti apa yang sudah direncanakan, dirubah rencananya itu. Jadi bukan ada uang baru kemudian dialokasikan untuk BLT,
tetapi merubah anggaran yang sudah ada. Nah, ini yang semestinya harus dimengerti. Ini yang kita akan musyawarahkan ya. Terkait dengan yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa nanti ada sudah menjadi kewajiban adanya laporan realisasi APBDes di semester pertama. Realisasinya mana sudah dilaksanakan, mana yang belum, itu nanti menjadi kewajiban pemerintah desa untuk melakukan itu ya. Terus kemudian hal-hal lain ya, hal-hal lain terkait dengan rencana kerja pemerintahan desa tahun 2021. Ini sudah dijadwalkan, sudah mulai direncanakan, sudah mulai dibentuk tim, dan sudah ada tim penyusun dan tim verifikasi ya, verifikasi untuk kegiatan 2021. Yang penting ada timnya, tim penyusun dan tim verifikasinya. Dalam arti begini, 2021 kita mau ngapain gitu ya, di sesi Taurib ini. Kita jangan berpikir COVID lagi dulu ya, pokoknya berpikir yang ini saja, normal saja dulu, normal. Yang penting kan di situ mulai ada prioritas-prioritas nih yang sudah menjadi rencana desa, ya itu kemudian dicantumkan di sana. Pak, gimana dengan nominalnya? Kan begitu. Jangan-jangan nominalnya nggak turun, Pak. Nominalnya kita mengajunya kepada anggaran belanja desa tahun 2020 nominalnya, ya. Jadi 2021 nanti kita menyusun rencana kerja pemerintah desanya, itu nominalnya kurang lebih di 2020 angka-angkanya. Cuma tadi saya juga dapat penjelasan dari tenaga ahli TA kabupaten, sebisa mungkin dilebihkan ya. Contoh misalkan kita jalan gitu ya, ada penetapan pembangunan jalan 200 meter ya. Iya. Jadi tadinya mungkin di 2020 100 meter, di tahun 2021 ada jalan lain yang katakanlah 150 meter, kita lebihkan 50 meter atau 25 meter. Maksudnya adalah ketika turunnya nanti kok sama dengan yang 2020 itu masih aman kan, tinggal mengurangi volume saja. Tetapi nek turunnya lebih akeh kan tinggal di rencana sudah ada nih, tinggal tidak usah musyawarah lagi gitu, maksud saya seperti itu ya. Jadi tidak harus musyawarah lagi, tapi memang rencana dilebihkan sehingga ketika anggarannya lebih besar tinggal dimasukkan lagi, tidak perlu musyawarah lagi untuk membuat prioritas-prioritas baru gitu. Jadi maksudnya kenapa dilebihkan sedikit gitu ya. Ini kan bicaranya, kita lagi bicara kegiatan ya, kegiatannya dulu. Ini untuk tahun 2021 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada rencana-rencana prioritas yang menjadi impian kita dilaksanakan tahun 2021. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Pak Nadina nanti boleh menambahkan. Terus kemudian berikutnya Bu Kades mungkin sekaligus kebetulan kita rapat seperti ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan peringatan proklamasi kemerdekaan ke-75 ya. Saya terima kasih Bu Kades, tokoh masyarakat semuanya, lembaga sudah memasang umbul-umbul. Pak Kadus dicek lagi mana yang belum memasang bendera merah putih. Ya, karena pemasangan bendera merah putih mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ya. Jadi umbul-umbul sudah wajib kita memasang merah putih. Kemudian terkait dengan kegiatan, mungkin sudah disampaikan Bu Kades bahwa sesuai dengan surat Bupati memang kita belum diperbolehkan untuk membuat lomba-lomba yang sebutnya massal begitu. Ya, tapi nek lomba nang ruangan makan kerupuk kayaknya nggak apa-apa loh. Tapi lomba makan kerupuk pakai masker. Angel itu nih lagi kepriwe gitu caranya. Lomba-lomba secara umum nggak boleh gitu Pak. Terus hiburan-hiburan belum boleh. Ya seperti itu. Jadi kita yang mungkin
kalau mau tirakatan ya monggo, tapi ya jangan banyak-banyak beres gitu ya. Terus tambahan lagi, upacara tidak difokuskan di kecamatan. Jadi kecamatan upacaranya juga dibatasi Pak. Jumlahnya cuma 20 pesertanya. Ada paduan suara atau kursi. Paskibranya cuma 3. Undangannya hanya Pak dan Ramil, Pak Kapolsek. Itu aja. Petunjuknya ada. Nah di desa juga sama. Nanti Bukades upacara sendiri, Bukades ngagem PDU putih-putih. Nanti paskibranya cuma 3, pesertanya nanti disesuaikan, begitu kurang lebih 20 lah, 30 boleh lah, gitu ya. Sekitar itu. Undangannya juga paling BBD, BWD, seperti itu Mbak. Disesuaikan, minimalis. Upacara ini terputih di kita Sidori biasanya lapangan, oh di depan bisa ya. Tapi jaga jarak loh, geng. Bisa nanti diukur ya. Iya, jaga jarak loh ya. Oke. Itu seperti itu. Jadi peringatannya seperti itu, kita sederhana. Nah, berikutnya petunjuk dari surat Menseknek bahwa di tanggal 17 Agustus pukul 10.17 menit itu wajib kita mengheningkan cipta. Ya, bahasanya seperti itu, kita terdiam mengheningkan cipta selama 3 menit. Nah, ini perlu disosialisasikan. Apa wujudnya apa lah di lingkungan, boleh kentongan, boleh apa tong atau sirine atau apa, atau beduk di masjid mungkin duduk gitu ya, sebagai tanda bahwa di waktu itu kita dianjurkan untuk mengheningkan cipta selama 3 menit, berdiam sejenak. Ya. Oh gitu ya. Jadi intinya kita menghormati, kalau di Istana Negara itu lagi mengibarkan bendera merah putih gitu ya. Tapi kalau diumumkan kita bendera sindi gitu ya, yang penting kita terdiam gitu ya. Kita sambil menghayati bahwa ini kita sedang katakanlah lah ya mengheningkan cipta atau sedang mengenang jasa para pahlawan gitu ya. Nek kalau di rumah itu pas, kalau lihat TV berarti pas pengibaran bendera merah putih di Istana Negara di 10.17 menit itu. Ya ini himbauan ya, karena kita sedang pandemi jadi modelnya seperti itu. Ya wajib ya, malah wajib nih, bukan himbauan lagi, wajib dikecualikan yang sewu ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti, itu dikecualikan. Bahkan kalau di jalan tuh wajib berhenti menepi ya, kalau misalkan naik motor apa menepi gitu ya, kalau ada tanda itu, sudah ada tanda itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan 17-an, saya hanya mohon mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita tetap menjadi negara yang tangguh, negara yang aman dari COVID-19 cepat berlalu, begitu ya. Dan kegiatan bisa berjalan seperti sedia kala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kondisi ini, khususnya di Sidori. Jadi bisa lebih kondusif. Satu lagi boleh ya, bukan tentang hajatan ya. Waktu ini bertanya-tanya tentang hajatan ya Pak Bu. Pemerintah Kabupaten Cilacap kemarin mensimulasikan hajatan, mencontohkan hajatan ya, itu di 4 distrik Pak, di 4 distrik ya. Hajatan simulasi yang dicontohkan ini adalah yang pertama itu harus ruang tertutup. Kemarin uji coba ruang tertutup. Jadi kalau peratak boleh nggak? Peratak boleh, tapi dikerukuk, ya, dikerukuk tidak ini, tapi dikerukuk. Kemudian ini yang mungkin mandan kursinya hanya 30 Pak Bu.
Terus jaga jarak. Gini iki temenan iki. 30. Terus dare mboten kayak prasmanan. Dare cara Pak Bupati berkat lah. Nggih berkat dadi dus, nggih seneke kados niki ditutup dus, dare nyanyake dus. Maka katakanlah kemudian duduk sejenak, kemudian organ boleh nggak? Organ boleh, tapi sound systemnya hanya untuk menghibur yang ada di dalam. Seperti itu. Mungkin terus salaman karo ya ora oleh salaman kayak gini ya. Terus kemudian yang belum makan amplop mungkin, terus kemudian duduk sejenak atau apa kondur membawa berkat kayak gitu. Persis kayak ketika TPS pilihan lurah. Ya makanya di dalam di rumah ya. Jadi gantian sama yang lain ya maksudnya. Terus kemudian mohon izin tidak boleh mengundang tamu di luar Kabupaten Cilacap. Nah, ketika datang tadi pakai masker, kemudian cuci tangan, cek suhu, ya. Itu seperti itu kemarin simulasinya. Kalau ini bisa dilaksanakan, nanti Pak Bupati membuat satu kebijakan baru. Kalau ini memang sudah bisa dilaksanakan, nanti semua kecamatan akan dibuka, diperbolehkan, tapi dengan catatan seperti tadi. Yang repot nanti adalah Bukades, Satgas, karena harus di samping ditungguin Linmas, harus ditungguin Satgas. Iya, gugus tugas kecamatan juga akan ikut ngawasi. Terus waktunya nih hanya sampai jam 5 sore, nggak boleh malam. Jadi ini betul-betul tatanan kehidupan baru namanya. Seperti itu. Ya artinya kan apa sambil dievaluasi kan begitu. Kan bertahap nih Pak Budi. Kemarin apa-apa sudah dibuka, Jumatan sudah boleh, terus bergeser, pasar sudah boleh dan seterusnya. Nah ini hajatan sudah boleh tapi dengan catatan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kalau evaluasinya bagus, masyarakat sudah betul-betul sadar, bisa dibuka semuanya. Jadi ini sebenarnya lagi menguji kita nih. Kita ini disiplin apa enggak nih? Dan seperti itu. Oke, tapi kalau kita bisa disiplin, ternyata juga angka penularannya mungkin tidak berkembang jauh, ya mungkin akhirnya pemerintah bisa membuka sepenuhnya. Jadi ini mohon untuk bersabar. Saya sampaikan info awal ini karena kemarin Pak Bupati mengetika seperti itu di Pagubugan. Kemarin kan Pak Bupati itu di Pagubugan menyampaikan ini. Jadi ini saya sampaikan kemarin simulasi, mudah-mudahan ada kebijakan baru untuk bisa dibuka di Kecamatan Binangun ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Ngatiman ada ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Fasilitasi Musrem dan Musdes, Bu Kepala Desa dan yang lain tamu undangan yang berbahagia. Seizin Ketua Tim menambahkan sedikit saja karena sudah banyak yang disampaikan oleh beliau Ketua Tim, termasuk teknis juga sudah disampaikan, hanya beberapa hal ingin kami tambahkan. Yang pertama, dalam penyusunan RKPDes perubahan kedua 2020, mohon untuk dicermati RPJMDes-nya. RPJMDes-nya. Kemudian termasuk di tindak lanjut dari RKPDes perubahan kedua ini juga berimbas menjadi berubahnya APBDes 2020 pasti. Nah, karena di RKPDes 2020 tidak ada kegiatan penanggulangan COVID, tidak ada PLTDD. Kemudian kita sudah laksanakan perubahan yang pertama dengan PLTDD yang 3 bulan kali 600.000, termasuk penanganan COVID-nya. Di situ ada dana bansus. Dan ini berubah lagi setelah ada PMK tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. PMK 50 tambah PLT-nya tambah 3 bulan lagi, 50% dari 600, 300 rupiah. Otomatis harus ada yang direfokusin. Kegiatan di 2020
harus ada kegiatan yang untuk menopang, mendanai BLT DD ke periode kedua atau tahap kedua. Dengan satu catatan, mohon Bu Kades dan perangkat desa yang lain, hal-hal yang boleh direfocusing selain yang kegiatan untuk konvergensi stunting. Refocusing untuk kegiatan stunting tetap dipertahankan. Karena apa? Karena laporan konvergensi stunting ini menjadi bagian nantinya, bagian persyaratan pencairan dana desa tahap ketiga. Ini 3 hal itu untuk bisa dicermati bersama-sama. Kemudian kegiatan hari ini dijadikan sebagai momentum di saat ditetapkannya RAPBDes perubahan maupun RKPDes perubahan. Kemudian setelah disepakati oleh BPD dokumen RKPDes perubahan kedua, dokumen APBDes perubahan kedua, termasuk dokumen RKPDes 2021 dikirimkan ke Bupati lewat camat dan sudah didelegasikan ke camat untuk dilaksanakan verifikasi. Verifikasi setelah ditetapkan menjadi perdes oleh pemerintah desa bersama BPD. 4 hal saja yang dapat kami sampaikan, dan nanti juga sudah sebetulnya materinya sudah mencakup keseluruhan untuk agenda hari ini. Kalau kita lihat di bannernya, agendanya luar biasa banyaknya, luar biasa banyak yang harus dilalui pada kesempatan ini. Itu yang dapat kami tambahkan. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.